Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hadis yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an bahwa saat beliau bersama Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, di mana Rasulullah bersama sahabat, kedatangan seseorang laki-laki dengan pakaian yang bersih, dengan rambut yang hitam, dengan wajah yang tampan. Dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di hadapan Rasulullah, di mana lututnya berdampingan, bersandar kepada lutut Rasulullah, dan beliau kedua tangannya memegang paha Rasulullah sambil bertanya, di mana laki-laki tersebut bertanya, "Ya Muhammad, akhbiruni 'anil Islam." Lalu Rasulullah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa nuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baitah in istata'ta ilaihi sabila." Artinya bahwa yang dimaksud dengan Islam itu adalah orang yang bersaksi kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan dia termasuk orang yang di samping itu dia menegakkan salat, mengeluarkan zakat dan berpuasa di bulan suci Ramadan, serta haji bagi mereka yang tentunya mampu untuk menjalankan haji. Artinya apa? Islam baru sempurna bagi orang tersebut manakala 5 hal tersebut dilaksanakan oleh orang tersebut. Manakala 5 hal itu tidak dilakukan, tentunya keislaman orang tersebut masihlah belum sempurna. Lalu bagaimana yang tidak mampu? Tentunya bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang mampu. Apakah bagi mereka yang tak mampu tidak sempurna Islamnya? Tidak, tetap sempurna. Karena semua itu terkandung pada antasyahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Allah perintahkan bagi mereka yang mampu melaksanakan. Allah perintahkan kita menegakkan salat. Allah perintahkan kita mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Allah perintahkan kita berpuasa bagi yang mampu. Allah perintahkan kita melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Berarti bagi yang tidak mampu tidak ada perintah di sana, gitu ya. Jadi gugur, ya. Lalu berkaitan dengan selanjutnya, itu sudah dibahas tempo lalu, Lalu bagaimana malaikat Jibril, termasuk orang tersebut adalah malaikat Jibril, mengucapkan shadaqtah ya Muhammad. Lalu selanjutnya laki-laki tersebut yang sebenarnya adalah malaikat Jibril bertanya kembali, akhbiruni anil iman. Ketika beliau mengatakan akhbiruna anil iman, kabarkan kepadaku anil iman, tentang iman. Allah bersabda, menjawab siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billah. Orang iman itu percaya kepada Allah. Beriman artinya percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan juga pada malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan juga pada kitabnya Allah, wa rusulihi, dan juga pada utusannya Allah. Orang yang percaya kepada Allah maka dia akan terasa aman,
Kalaulah kita percaya pada Allah, artinya percaya akan Allah sebagai Tuhan, percaya Allah sebagai zat yang mengatur alam semesta, percaya bahwa Allah adalah zat yang Rahman Ar-Rahim, penuh kasih dan sayang terhadap hambanya. Maka kalaulah kita termasuk hamba yang Islam, hamba yang mukmin, yang tetap berada di jalan Allah, ya, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah, lalu kita percaya Allah Rahmanur Rahim, Allah Al-Wahhab, Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Malikul Quddus, ya, Allah yang merajai alam semesta ini, Allah yang mengatur alam semesta ini, ya, Allah yang memberikan setiap nikmat yang ada di alam semesta ini, ya, Allah yang membagikan rezeki, ya, Allah yang menjamin rezeki kita. Maka tentunya kalau kita percaya, kita haruslah merasa aman, merasa aman, tentram, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa sedih, ya. Apapun yang terjadi, nggak peduli siapapun presidennya, nggak peduli siapapun pemimpinnya, ya. Siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, siapapun mereka dan siapapun dia, ya, bahwa mereka semua berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua berada dalam kekuasaan Allah. Mereka diatur oleh Allah, digerakkan oleh Allah, ya. Allah lah yang mengatur semuanya. Bukanlah sesuatu yang sifatnya alam dalam artian makhluk yang tak bernyawa. Makhluk yang bernyawa pun Allah lah yang mengaturnya, gitu ya. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, Innallaha khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kamu sekalian, dan Allah pula yang menciptakan perbuatan kamu sekalian. Maka kalau kita percaya terhadap Allah, Allah yang mengatur alam, Allah yang memegang kekuasaan di atas para penguasa-penguasa yang merasa berkuasa, maka kita akan merasa aman, damai. Makanya wali-walinya Allah, inna awliya illahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam Al-Quran jelas, inna awliya illa, sesungguhnya wali-walinya Allah, para kekasih Allah, la khaufun, tidak punya rasa takut, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, la khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka juga tidak punya rasa susah atau sedih. Nggak ada. Apapun yang terjadi, dia melihatnya fi'lullah huwa min fi'lillah. Apapun yang terjadi dilihatnya sebagai fi'lillah, ya. Dan Allah tidak pernah, ya, tidak pernah berbuat jelek pada hambanya, ya. Kalaulah kita melihat, loh bagaimana Ustaz, mereka-mereka yang Allah jadikan orang jahat, orang berbuat jelek, loh jangan salah, bahwa kalaulah Allah menjadikan seluruh alam ini baik semua, bukannya nggak bisa bagi Allah, ya. Tapi kalaulah seluruh hamba itu baik, ngapain ono kiai? Nggak pakai kiai, nggak pakai ustadz, lah wong apik kabeh, nggak pakai ulama-ulama, udah bagus semua, kan kayak gitu.
Nah, justru di sanalah kenapa harus ada begini, ada begitu, Allah ciptakan ini, Allah ciptakan itu. Ya. Tujuan Allah apa? Liya'budun. Kan sudah tahu. Allah menciptakan hamba manusia ada dua tujuan. Ya, yang jelas dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Satu. Wa ma khalaqtu, dan tidak saya jadikan al jinna wal insa, jin ataupun manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Di dalam tafsir lain disebutkan di tafsir At-Tabari disebutkan liya'rifun, untuk mengenal Allah. Liya'budun liya'rifun, untuk mengenal Allah. Ibadah itu, Mas, Pak, ibadah itu adalah jalan untuk menuju Allah. Tujuannya adalah mengenal Allah. Dengan beribadah kita tujuannya untuk mengenal Allah. Lah, mengenal Allah, bagaimana caranya kita mengenal Allah? Makanya dikatakan ibadah itu seharusnya anta'budallaha ka'annaka tara. Beribadahlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah. Bagaimana seakan-akan kita melihat Allah? Maka kita harus tahu bahwa keberadaan kita itu semua tidak lepas dari fi'lullah. Sesuatu yang terjadi, keberadaan kita, perbuatan kita, kejadian-kejadian di sekitar kita, itu tidak ada satupun yang lepas dari Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ya. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Jadi tidak lepas dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesuatu sya Allah yang menghendaki Allah, karena maka telah ada. Wa ma lam yasa lam yakun. Wa ma, dan sesuatu lam yasa yang tidak menghendaki Allah, lam yakun, tidak akan ada. Gitu loh. Paham ya? Maka jenengan duduk kita, berdiri kita, jalannya kita, berfikirnya kita, mendengarnya kita, dengan berfikirnya kita dengan pikiran yang berbeda-beda. Ini jenengan di sini kan mungkin pikirannya kan nggak sama mendengarkan ucapan saya. Mungkin Mas Dayat berpikir bagaimana, Mas Miftah berpikir seperti apa, Mas Imran berpikir seperti apa, kan begitu. Pak Malik berpikir seperti apa, Mas Sunar berpikir seperti apa. Saya yakin semuanya berbeda-beda. Oh ngono ta, mungkin ada yang begitu. Masa iya sih, ada yang begitu. Mungkin macam-macam cara berpikirnya. Ya. Saya tidak akan husnudzon aja. Ya. Semua dari jenengan berpikir baik semuanya. Kayak gitu. Ya. Tapi adapun berbeda-bedanya pikiran yang ada pada diri jenengan semua, itu Allah lah yang menciptakannya. Maka bagi saya tidak ada efek, kecuali yang saya lihat Allah lagi menggerakkan pikiran Mas Imran begini. Allah lagi menciptakan pikiran Mas Dayat seperti ini. Allah lagi menciptakan pikiran Mas Miftah seperti ini. Allah lagi menciptakan pikiran Mas Sunar seperti ini. Agak ngantuk-ngantuk kayak ngono. Mungkin kekesalan atau kan kayak gitu. Allah
lagi menciptakan pikirannya Pak Malik seperti macam-macamnya. Apa nang kene, apa ono nang kono nah. Sebagian nang kene, sebagian nang ndi nah. Itu yang saya lihat itu semua. Yang saya lihat seperti itu. Jadi bagi saya nggak ada efek gitu. Dan saya nggak seperti apapun nggak ada efek bagi saya. Yang saya lihat semuanya Allah. Yang saya lihat semuanya Allah. Nah ini ya. Itulah yang dimaksud anta'budallaha ka'annaka tara. Dawamnya kesadaran seperti ini penting, lebih penting daripada ibadah yang zahir. Nek jenengan bisa dawam, bisa langgeng sadar untuk selalu melihat fi'lullah di sana. Oh itu ada kehendak Allah. Oh itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Ini saya jenengan nggak akan marah. Mana mungkin jenengan marah dimaki orang kalau jenengan melihat bahwa orang yang memaki itu hanyalah sebuah alat yang digerakkan oleh Allah. Ketika Anda mau marah berarti marah terhadap yang menggerakkan. Kan begitu. Bahkan Allah di dalam Al-Quran mencontohkan itu. Ya. Id ramaitah kan itu loh. Id ramaitah. Ya. Id ramaitah. Di mana itu yang ada? La ramaitah id ramaitah walakinallaha rama. Kan begitu. La ramaitah id ramaitah walakinallaha rama. Ya. La ramaitah, bukanlah kamu yang melempar. Id ramaitah, ketika kamu melempar. Walakinallaha rama, akan tetapi Allah lah yang melemparnya. Loh, itu diberikan percontohan seperti itu dengan Allah Subhanahu. Itu dalam Al-Qur'an. Masa ada itu? Ya, berarti nek gak ero berarti kurang ngaji nih. Gak tahu hatam Al-Qur'an berarti. Gak tahu hatam Al-Qur'an. Lah ya. Jadi gitu. Allah memberikan contoh seperti itu. Ketika Anda melemparkan sesuatu, hakikatnya bukan Anda yang melempar, tapi Allah lah yang melempar. Istilahnya gitu. Ya. Ketika ada orang memaki kita, hakikatnya bukan orang itu yang memaki, tapi Allah lah yang menggerakkan orang itu memaki kita. Kenapa? Nah, pertanyaannya, terkadang Pak, terkadang kita berbuat sesuatu yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari, dan itu adalah dosa. Allah ingatkan, hei, ente mari nglarakne atine wong kaya ngene lho carane. Lho iya omongane wong iku padha ambek omonganku kapanan. Gitu. Ya, ada sebuah kisah di mana saat itu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk belajar, untuk datang pada suatu tempat, ya, di pinggiran padang, ya, tapi jangan sampai memperlihatkan diri, harus dengan cara sembunyi. Lalu Nabi Allah Musa alaihissalam bersembunyi, hingga saat itu Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah keadilanmu secara nyata di hadapanku, ya Allah. Aku ingin melihat keadilanmu secara nyata. Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, kamu tidak akan bisa sabar dengan keadilan yang aku lakukan.
Ya Allah, seperti apapun aku ingin belajar sabar untuk melihat secara langsung keadilan-Mu ya Allah. Kalau gitu berangkatlah kamu di balik bukit. Ya. Lalu Nabi Allah Musa alaihissalam datang ke balik bukit, di sebuah balik bukit yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah Nabi Allah Musa bersembunyi di sana. Hingga satu saat ada orang berkuda, ya, dengan pakaian bersih, berkuda membawa tas. Ya. Lalu turun di satu tempat yang ada sumbernya, ada mata air. Ya. Tanpa disadari tas yang dia pakai, ya, itu jatuh, ditaruh di sana. Jatuh, ya, bukan jatuh, ditaruh di dekatnya, di dekat sumber tersebut. Lah, tas tersebut sedikit terbuka sehingga nampak oleh Nabi Allah Musa isinya itu adalah kepingan-kepingan emas. Satu tas penuh. Dan setelah itu lelaki tersebut, ya, mencuci mukanya. Habis mencuci muka terasa segar, dia langsung menunggang kuda, langsung kembali menghilang, kembali berkuda lagi entah kemana. Dan tas itu ditinggalkan, lupa tidak dibawa. Tas tersebut lupa tidak dibawa. Selang beberapa menit kemudian datanglah seorang anak kecil, datang ke sumber tersebut sambil mencuci mukanya dan melihat tas tersebut, langsung diambilnya. Melihat tas isi dengan kepingan emas, diambilnya oleh anak tersebut. Lalu dia menghilang, pergi. Ya. Berselang beberapa menit kemudian ada seorang tua renta, ya, datang ke tempat tersebut, ya, sambil memegang tongkat. Lalu dia mencuci mukanya di sumber mata air tersebut. Dan saat dia mencuci di mata air tersebut, orang yang berkuda tadi kembali dan bertanya kepada orang tua tersebut, "Wahai bapak tua, mana tas saya? Mesti kamu yang mengambil tas saya ini." "Wahai pemuda, saya tidak tahu menahu tentang tas Anda. Kamu jangan berbohong. Mesti kamu sembunyikan." "Bagaimana saya tahu? Mata saya ini buta. Tidak bisa melihat apa yang ada di sekitar saya. Saya nggak tahu kalau ada tas di sini." Tahu-tahu pemuda yang berkuda tadi, yang merasa ketinggalan tasnya, menghunus pedangnya, langsung memenggal leher bapak tua tersebut. Hampir saja Nabi Allah Musa saat itu mau bergerak untuk mencegahnya. Ketika dipenggal, putuslah kepala. Lalu pergilah siapa? Pemuda tersebut, penunggang kuda tersebut. Nabi Allah Musa bingung. "Ya Allah, mana keadilan-Mu yang mengambil anak kecil? Kenapa Engkau biarkan, Engkau gerakkan pemuda tersebut, penunggang kuda, memenggal kepala bapak tua yang tak mengambilnya?" Nah, gitu deh. Secara kesadaran logika, keadilan Allah, tapi nyatanya Allah tunjukkan, "Wahai Musa, tahukah kamu bahwa penunggang kuda yang memegang tas
yang isinya kepingan emas itu adalah dulu pos jeragan dari bapak anak kecil itu yang selama bekerja tidak dibayar sama sekali, sehingga apa yang emas, kepingan emas yang ada di tas itu jumlahnya sama dengan bayaran bapaknya anak kecil tersebut seandainya dibayar oleh penunggang kuda itu. Karena apa? Bapaknya anak kecil itu bekerja kepada penunggang kuda, cuma tidak pernah dibayar, tidak pernah diupahi, tidak pernah digaji. Maka hitungan kepingan emas yang ada di tas itu sama persis dengan andai kata upahnya bapak anak tersebut diberikan sama persis dengan uang kepingan emas yang ada di tas tersebut. Dan itu anak kecil mengambil haknya. Lalu bagaimana ya Allah, orang tua yang tidak tahu apa-apa kau biarkan dipenggal oleh pemuda tersebut? Ya Musa, orang tua tersebut sebenarnya adalah pembunuh ayah penunggang kuda itu. Dulu masih muda, ayahnya si penunggang kuda dibunuh oleh bapak tua itu. Maka sebenarnya penunggang kuda itu mengkisos bapak tua itu karena sudah membunuh bapaknya. Adil bukan? Adil gak adil? Adil. Itulah Allah. Jadi ada sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang hamba, yang sebenarnya Allah lebih tahu dari itu semua. Ketika diungkap ke semuanya, selesai keadilan Allah seperti itu. Gitu ya. Jadi gitu. Nah, kalau kita yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan, niscaya kita akan tentram, Pak. Enggak selalu tanya-tanya, kok begini ya Allah, kok begitu ya Allah, enggak pernah mengeluh-ngeluh kepada Allah. Makanya para walinya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, sedikit pun tidak pernah ngeluh. Nih, orang yang ngeluh tandanya orang tersebut tidak bersyukur. Sepedaku sik tas hilang ya apa iki? Padahal cicilannya durung mari. Susah di sana. Tapi karena memang qanaah, ngerti ya, tentram ae, gak usah bingung-bingung. Bakal diganti oleh Gusti Allah kok. Allah punya rencana yang lebih baik. Gak usah nyicil, aku bakal oleh sepeda motor. Nah, terkadang begitu. Gak pakai nyicil langsung dapat sepeda. Maka kan kayak gitu, Allah punya rencana. Kita harus husnudzon kepada Allah, Pak. Karena kita tidak tahu rencana Allah. Allah selalu berbuat baik kepada kita. Buktinya sampai saat ini, sampai saat ini kita masih bisa melihat. Sampai saat ini kita masih bisa bernapas dengan lega. Narik nafas panjang, membuang dengan panjang. Bayangkan di sana di rumah sakit, sing nafasi Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, kan Senin Kemis juga, Senin Kemis, Senin Kemis. Apa kita tidak bersyukur? Masuk karena ini kita mau mengeluh. Nah, itu loh. Maka ada seseorang yang namanya asyakur.
Itu sebuah kisah antara Asy-Syakur dengan Al-Kufur. Ya. Seorang Asy-Syakur pernah didatangi seorang waliullah. Ya. Dia hidupnya tidak pernah ada kesulitan sedikit pun. Karena kesulitan yang ada dianggap oleh dia bukanlah kesulitan. Kesulitan yang dia hadapi dianggap bukanlah kesulitan, tapi sebuah proses menuju hasil. Sebuah proses menuju hasil. Contoh, Pak, contoh ini ya. Bisa enggak seseorang itu langsung makan gitu? Langsung ono sego, langsung ono geprekan, ayam geprek, kayak Mas Dayat, tahu-tahu muncul di hadapan kita, bisa nggak begitu? Nggak bisa, Mas. Dari mana bisanya? Kalau pengen makan geprekan Ibu Lastri, ya kudune melaku dhisik. Wah, aku kesel kate melaku. Lah itu proses. Kalau berjalannya menuju Bu Lastri itu dianggap sebuah kesulitan, sik melewat gang kene, sik kudu panas-panas nek siang. Ya akhirnya enggak dapat apa? Enggak dapat nasi geprek. Enggak dapat nasi ayam geprek, kan gitu. Tapi coba jalan meskipun panas-panas, ini dianggap sebuah proses menuju hasil. Apa hasilnya? Iso mangan nasi ayam geprek Bu Lastri. Itulah proses, Mas. Proses. Enggak ada yang instan di dunia ini. Oh, kita hidup di dunia kok. Bukan hidup di surga, ya nek nang surga, pengen ikling langsung. Kan kayak gitu. Maka Asy-Syakur tersebut selalu bersyukur. Adanya kesulitan itu dianggap proses. Sehingga suatu saat didatangi oleh waliullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai pemuda, wahai bapak tua, seorang waliullah itu. Ya, saya selama ini Allah berikan begitu banyak nikmat yang tak mungkin saya hitung. Namun saya pengen merasakan sedikit saja kesulitan. Saya pengen mendapatkan kesulitan sedikit, walaupun sedikit gak apa-apa. Pengen saya mendapatkan kesulitan itu. Karena selama ini saya tidak pernah mendapatkan kesulitan. Nah, apa kata Pak Tua? Kalau memang Anda, kalau wahai pemuda, kalaulah memang Anda pengen mendapatkan kesulitan, berhentilah kamu bersyukur. Mengeluhlah. Berhentilah kamu bersyukur dan mengeluhlah. Hei bapak tua, bagaimana kamu, sambil memegang tongkat pemuda tersebut. Hei bapak tua, tahukah tempat itu, sawah-sawah itu yang begitu luas itu pemberian Allah kepadaku. Kebun-kebun itu, sambil nuding pakai tongkatnya. Tahukah kebun-kebun itu, rumah itu, musola, langgar itu, langgar itu semua adalah anugerah dari Allah kepada saya. Lalu bagaimana mungkin saya mengeluh? Bagaimana mungkin saya itu tidak bersyukur kepada Allah? Begitu banyaknya Allah berikan pada saya. Saat itu juga, Pak, tongkat yang dipegangnya jadi emas. Oh, coba. Saat itu juga tongkat yang dibuat petunjuk begini. Hei bapak tua, tahukah sawah itu, kebun itu, rumah-rumah itu, dan musola itu anugerah pemberian Allah. Bagaimana mungkin saya akan mengeluh tidak bersyukur kepada Allah? Allah begitu banyaknya memberikan saya.
Saat itu juga langsung tongkatnya jadi emas. Sementara Pak Tua setelah itu datang kepada si kufur, dia minta kepada Bapak Tua, Bapak Tua, bagaimana caranya agar supaya saya mendapatkan harta yang banyak, sementara saya hanya tinggal pakaian yang dipakai ini saja. Saya tidak punya harta. Kalau kamu pengen kaya, kalau kamu pengen mendapatkan banyak harta, bersyukurlah kepada Allah. Hei Bapak Tua, bagaimana saya harus bersyukur kepada Allah? Apa yang mau saya syukuri? Saya cuma punya pakaian ini, saya tidak punya apa-apa, mau saya syukuri apa? Saat itu juga pakaian yang dipakainya hilang dan dalam keadaan telanjang. Ini gambaran antara orang yang bersyukur dengan orang yang kufur. Artinya kufur itu ingkar terhadap nikmat Allah. Maka seorang yang percaya kepada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Seperti apapun kondisinya, dia tidak punya rasa takut, dia tidak punya rasa sedih dan susah. Ya, antu'mina billah wa malaikatihi, dan juga pada malaikatnya Allah. Percaya kepada malaikatnya Allah berarti dia harus hati-hati. Percaya pada Raqib Atid, pencatat baik dan buruk, maka dia akan senantiasa berbuat baik karena dia tahu Raqib Atid akan selalu ikut bersamanya. Kalaulah percaya kepada malaikat Mikail, pembagi rizki dan menurunkan hujan, maka dia akan sadar bahwa hujan itu bukanlah merupakan dari proses ini dan itu dan sebagainya. Wis iku teko Gusti Allah yang ditugaskan pada malaikat Mikail. Begitu pula rezeki yang ada itu dari malaikat Mikail atas perintah Allah Subhanahu, begitu seterusnya. Ya, termasuk percaya kepada kitabnya Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kitab yang 4 ya, dari Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Sementara Al-Qur'an yang kita yakini yang menjadi mukjizat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kita percaya, maka kita tentunya akan melaksanakan apapun yang ada di dalam Al-Qur'an. Isi dari Al-Qur'an tersebut. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, maka kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, yang dapat menghantarkan diri kita untuk memperoleh ridha dan cinta Allah, dan membawa diri kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah bijahi Sayyidir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sirri min asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat wal hayat wa ba'da al mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin alladhi yuballighuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka an tuhyina qalbana wa ruhana binuri ma'rifati wa nuri mahabbatika wa an tuhyina jasmana wa jawarihana binuri ibadatika wa luzumi ta'atika wa dawami khidmatika bijahi sayyidir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna minasy syakirin, Allahumma ij'alna minas sabirin, Allahumma ij'alna minal 'abidin, Allahumma ij'alna minal muttaqin, waj'alna minas salihin was sadiqin, waj'alna minal mukhlisin wal khashi'in, waj'alna minal ulama'il 'amilin, waj'alna min awliyaikal mukramin al muqarrabin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri min asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.